Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran Bahasa Inggris Wajib. Dan untuk adik-adik kelas 11, IPA dan IPS, hari ini kita sudah masuk ke KD yang ke-3.2. KD yang kedua ini kita akan belajar tentang opinion and thoughts. Di sini nanti saya akan memberikan pengertian dan contoh-contoh ungkapan dari opinion and thoughts dan juga makna dari point of view. Baik, langsung saja kita masuk ke next slide. Ya, adik-adik, setelah kita belajar tentang opinion and thoughts ini, saya harapkan adik-adik nanti semua bisa memberikan pendapat dan pemikiran adik-adik masing-masing serta menggunakan respon yang tepat berdasarkan nanti konteks situasi yang ada di sekitar adik-adik semua, nggih. Oke, langsung saja. Kita masuk ke pengertian opinion. Okay, in English, an opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone else is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give a reasoning or an example to support our opinion. Jadi adik-adik, opini di sini adalah pendapat seseorang yang didasari oleh sudut pandangnya masing-masing. Ya, jadi pendapat satu orang saja. Oke. Dan diharapkan jika memberikan opini itu, kita harus memberikan alasannya. Kenapa kita punya opini seperti itu? Dan kalau perlu, kita berikan bukti yang konkret, bukti yang kuat untuk menguatkan opini yang kita berikan agar orang lawan bicara kita itu percaya dengan pendapat kita, dengan opini kita. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Iya, adik-adik, di sini saya tuliskan struktur bagaimana kita menyampaikan opini kita. Di sini saya tuliskan, oke, lasernya sudah muncul. Di sini saya tuliskan subject. Subject itu pelaku di dalam kalimat. Siapa? Are you with they, he, she, it. Waktu SMP sudah dipelajari ya. Di sini ada subject lalu ada verb. Verb ini tentunya verb yang berhubungan dengan opinion and thoughts. Di sini saya tuliskan ada agree, don't agree, atau ini bisa kita harusnya pakai disagree ya. Lalu believe atau reckon, bukan reckon ya, reckon, doubt, assume, think, dan don't think. Lalu objeknya apa, yang opini kita apa, mengopinikan tentang apa. Di sini saya tuliskan I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Ini opini saya. Lalu ada lagi, I reckon that this could be right considering the reason you have provided. Ada I doubt that this is possible. Dan ada lagi I think, ada I don't think so. We assume you are blessed this issue. Seperti itu ya. Monggo bisa dicatat di buku catatan masing-masing. Kita lanjut ke next slide. Ya, adik-adik, dalam memberikan opini itu ternyata ada levelnya. Nah, saya akan tuliskan di sini berapa sih level kita memberikan opini kepada seseorang. Di sini saya tuliskan nanti ada 3. Yang pertama levelnya strong. Level strong ini menyatakan bahwa opini kita itu benar-benar kuat. Ya,
Jadi nggak setengah-setengah kita memberikan opini. Nah, cara mengungkapkan opini kita yang kuat itu bagaimana? Di sini saya tuliskan 3. I'm absolutely certain that, saya benar-benar yakin bahwa. Nah, adik-adik, di sini I'm absolutely certain itu digunakan jika opini kita itu yakin. Kita mau meyakinkan orang yang lawan bicara kita kalau ini loh opini saya tuh benar-benar ya ini bagus gitu. Kita yakin gitu. Kita bisa pakai I'm absolutely certain that gitu ya. Lalu ada lagi I'm convinced that. Sama artinya saya yakin bahwa. Lalu ada lagi I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa. Nah, ketiga kalimat ini biasa digunakan dalam debat bahasa Inggris ya. Kalau kita sedang debat dengan lawan bicara kita dalam suatu lomba, itu lebih bagusnya kita pakai yang I'm absolutely certain that itu, atau I'm convinced that, dan I strongly believe that. Nah, itu menyatakan bahwa ini loh, saya tuh benar-benar yakin sama opini saya. Nah, seperti itu, nggih. Dari ketiga kalimat ini, ketiga utterance ini bisa digunakan kalau kita benar-benar yakin, meyakinkan kepada seseorang bahwa opini kita ini benar-benar pas, benar-benar kuat. Oke, yang kedua ada opinion level yang medium atau sedang. Jadi ya yakin, tetapi ya masih ada opini lain lah begitu ya. Contohnya seperti ini. I believe, saya percaya. Ada I don't doubt that, saya tidak meragukannya. Lalu ada lagi I feel certain that, saya yakin bahwa. Nah, kalau di sana tadi ada I strongly believe that. Nah, ini hanya I feel certain that, seperti itu. Ada lagi my impression is that, kesan menurut saya. Jadi mungkin ditanya seseorang, how do you think about A? Lalu seseorang itu menjawab, my impression is that she's beautiful. Nah, dia yakin kalau si A itu beautiful, cantik, tapi kurang yakin lah, kurang cantik banget. Nah, contohnya mungkin seperti itu di situasi di keseharian kita. Lalu ada lagi as I see it, seperti yang saya lihat. Nah, seperti yang saya lihat, as I see it, she's beautiful. Saya lihat dia tuh cantik. Nah, begitu. Ada lagi, it seems to me that, tampaknya bagi saya. Nah, sama ya kayak yang as I see it ini. Lalu ada lagi, it strikes me that, ini mengejutkan saya bahwa. Nah, ada I believe, ada I don't doubt that, ada I feel certain that, ada my impression is that, ada as I see it, ada it seems to me that, ada it strikes me that. Nah, beberapa utterance ini digunakan jika opini kita ya bisa dibilang tidak begitu kuat lah. Ya, kita tidak begitu harus meyakinkan orang yang diajak bicara dengan kita. Kita bisa pakai yang ini, I believe. Nah, oke, kita masuk ke next level of opinion. Ya, yang terakhir di sini ada weak atau lemah. Ya, kita beropini, kita punya gagasan, tapi gagasan itu tidak begitu benar-benar kuat. Ya, kita bisa pakai I think, ada I don't think, ada I'm very certain that. Beda dengan I certainly believe atau apa itu tadi ya. Beda. Kalau yang tadi I certainly tadi itu kuat. Opini kita kuat. Ini loh, bener opini saya kayak gini. Nah, kalau yang I'm fairly certain, ini cukup yakin. Ya, hanya cukup yakin, tidak benar-benar yakin. I'm quite certain that,
Saya cukup yakin, sama dengan yang I'm fairly certain. Yang terakhir ada I would have thought that, saya akan berpikir bahwa. Nah, thought, I'm quite certain, I'm fairly certain, ada I don't think, ada I think. Nah, ini bisa digunakan jika kita tidak beropini secara strong, secara kuat. Nah, adik-adik, di sini saya tuliskan contoh penggunaan sesuai levelnya. Jadi, misal di sini ada 4 anak. Yang pertama George, ada Kat, ada Linda, ada Dion. George bertanya, what do you guys think about this song? Menurut kalian, gimana tuh lagu ini? Nah, si Kat bilang, I don't think it is a good song. Weak opinion, di sini saya tertuliskan weak opinion. Saya tidak berpikir ini lagu yang bagus. Karena apa? Si Kat ini mungkin punya lagu favorit yang berbeda dengan George. Mungkin George ini sukanya lagu rock, tapi mungkin Kat ini sukanya lagu pop. Jadi dia bilang, I don't think it is a good song. Dia punya weak opinion. Lalu di sini ada teman satu lagi, Linda. Dia menjawab, it seems to me that this song is good. Menurut saya lagu ini bagus. Bagus, sama. Pendapatnya sama dengan George, tapi mungkin ya nggak bagus-bagus amat, seperti itu. Setuju kalau lagunya bagus, tapi ya nggak bagus-bagus amat. Nah, ini namanya medium opinion. It seems to me that this song is good. Begitu dia ya. Nah, yang ini, Dion ini, dia menjawab, I strongly believe that it's the best song I've ever heard. Nah, di sini dia pakai strong opinion. Strongnya pakai yang apa? Utterance-nya I strongly believe that. Ya, saya sangat yakin ini lagu terbaik yang pernah saya dengar. Nah, sampai di sini, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika nanti ada pertanyaan yang lebih, yang mungkin kalian masih bingung, nanti kalian bisa chat di nomor WhatsApp saya secara pribadi. Oke, kita masuk ke next slide. Yang kedua, ini ada personal and general point of view. Hampir sama dengan yang opinion tadi ya. Kita langsung saja. Oke. Adik-adik, di sini point of view itu ada 2. Yang pertama ada personal point of view, dan yang kedua ada general point of view. Nah, adik-adik, personal point of view ini hampir sama dengan yang opinion yang materi yang pertama tadi. Jadi di sini saya tuliskan opini atau pendapat pribadi yang didasari oleh penilaian pribadi seseorang. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Nah, adik-adik, dan yang kedua ada general point of view. Kalau yang personal tadi adalah opini pribadi, kalau yang general point of view ini adalah opini umum. Tidak hanya opini kita sendiri, tapi opini dari banyak orang. Bedanya seperti itu ya. Di sini saya tuliskan opini yang bersifat umum dan digunakan untuk menghindari pendapat yang bersifat individual. Jadi personal point of view itu adalah pendapat pribadi, dan general point of view itu adalah pendapat umum, pendapat banyak orang. Oke, kita lanjut ke next. Ya, adik-adik, silakan ini nanti ditulis di buku catatan kalian masing-masing, ya. Dan nanti silakan di convert ke file PDF dan nanti dikirimkan di Google Classroom masing-masing yang sudah saya tugaskan ke kalian. Baik adik-adik, di sini saya tuliskan bagaimana cara mengekspresikan opini yang saya bagi menjadi 2 tadi, yaitu personal point of view dan general point of view. Adik-adik, untuk mengungkapkan personal point of view, adik-adik bisa menggunakan I think. Personally, I think. Nah, ini ada personally, berarti pendapat pribadi ya, pendapat kita sendiri. In my experience,
Nah, ada in my experience, menurut pengalaman saya. Nah, ini tadi ada I strongly believe that, saya sangat yakin bahwa. Ada as far as I'm concerned, ini ada lagi from my point of view, menurut saya. As I understand, sama, menurut pemahaman saya. What I mean is, maksud saya adalah, in my humble opinion, menurut pendapat saya, I would like to point out that, to my mind, ini sama, menurut saya, by this mean, I'm compelled to say that, I reckon, as I see it. Nah, semua ini bisa digunakan kalau kita akan memberikan personal point of view kita, memberikan pendapat pribadi kita ke lawan bicara kita. Kita bisa menggunakan utterance yang seperti ini. Misalkan, I think the people should be obey the rules to avoid the COVID-19. Ya, saya pikir orang-orang harus mematuhi peraturan untuk menghindari COVID-19. I strongly believe that if the people obey the rules, they will avoid the COVID-19. Saya sangat yakin kalau orang-orang mematuhi peraturan, pasti orang-orang itu akan terhindar dari COVID-19. Seperti itu. Nah, yang itu tadi ada personal point of view. Sekarang ada general point of view. Yang sebelah kanan ini adalah utterance di mana kita bisa gunakan untuk memberikan opini secara umum, opini orang banyak. Contohnya seperti ini. Most people do not agree that, saya ulangi, most people do not agree that, kebanyakan orang tidak setuju bahwa, most people do not agree if, jika, banyak orang nggak setuju. Nah, kan nggak cuma kita aja, tetapi banyak. Ya, almost everyone, banyakkan orang. Some people say that, banyak orang bilang bahwa. Nah, some people believe, banyak orang percaya bahwa. Of course, many argue, tentu saja banyak pendapat, begitu ya. While some people believe, beberapa orang percaya bahwa. Generally, it is accepted, ada the majority agree with, ada the majority disagree with, ada it is sometimes argued, dan while some people believe. Dan yang sering digunakan kita bisa pakai most people do not agree atau most people agree, ada almost everyone, ada some people say that, dan some people believe. Nah, keempat di atas ini sering sekali kita temui di dalam buku, di waktu kita lagi ngobrol sama native atau apa, kita bisa pakai yang ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya tuliskan bagaimana cara merespon terhadap suatu opini. Nah, jadi misalkan lawan bicara kita memberikan opini, kita pasti setuju dan tidak ya. Nah, kalau kita setuju dengan opini lawan bicara kita, dengan gagasan lawan bicara kita bisa pakai yang sebelah kiri ini. Of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree, I never thought of that. Neither do I. Ada, that's a good point. Ada, I think so too. Ada lagi, I agree with what you're saying, but have you ever? Nah, dari kesekian ini bisa kita gunakan jika kita setuju dengan pendapat lawan bicara kita. Nah, kalau yang tidak setuju seperti apa? Sebelah kanan ini ada, I'm sorry, I disagree with you. Di sini saya tuliskan don't agree, tapi kita lebih baik pakai I disagree ya. Lalu di bawah lagi, I'm not sure I agree with you. I'm not sure. Nah, saya nggak yakin. Saya itu setuju sama kamu. Nah, itu salah satu cara kita untuk tidak setuju dengan opini, menolak opini lawan bicara kita. Ada lagi, di sini I disagree with you sama ya dengan yang di atas, hanya lebih halus saja yang di atas kita pakai I'm sorry. Lalu ada lagi yang di bawah, I'm afraid I have to disagree with you.
I do not believe that. Saya tidak percaya itu. Lalu, by this mean, ini jarang digunakan. I disagree with you, sama. I think you're wrong. Saya pikir kamu salah. Nah, ini langsung to the point ya. I think you're wrong. Seperti itu. Lalu ada lagi, that's not the same thing at all. Ada lagi, it is not justified to say so. Ada lagi, I'm not convinced that. Ada, I can't say I agree with this. And here's why. Saya tidak bisa berkata bahwa saya setuju dengan ini. Ini yang dimaksud adalah opini Anda. And here's why. Dan ini mengapa saya tidak setuju. And here's why I disagree. Lalu diungkapkan, lalu dijelaskan kenapa dia tidak setuju. Diberi bukti, diberi alasan. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita tidak setuju dengan opini seseorang, kita harus mengungkapkan alasan kenapa kita itu tidak setuju. Dan harus didasari dengan bukti yang ada. Okay? Jadi, jangan asal, I don't agree with you. I disagree with you. Why? I just disagree. Saya hanya nggak setuju aja, udah. Nah, itu tidak menguatkan, hanya akan menjadi debat kusir. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan slide. Baik, adik-adik. Nah, setelah kita tadi ngomong panjang lebar tentang utterance dan yang bisa digunakan untuk memberikan opini. Nah, di sini saya berikan contoh dalam penggunaan kalimat ya. Di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama ada statement opinion. Yang pertama bagaimana jika kita akan menyetujui opini dari lawan bicara kita. Dan di sebelah kanan sendiri ini ada kalimat bagaimana cara kita menolak refusing others opinion ya. Yang pertama ada smoking should be banned in public places. Di sini ada statement, ada kalimat smoking should be banned in public places. Merokok harus dilarang di tempat umum. Nah, kita setuju apa enggak? Nah, misalkan nih ya, misalkan kita setuju, yaitu kita bisa pakai I totally agree that smoking should be banned in public places. I totally agree. Nah, perhatikan di sini ada I totally agree. Saya sangat setuju that bahwa smoking, merokok harus dilarang di tempat umum. Nah, biasanya kalau dia setuju seperti ini, harusnya dia punya dia harus punya solusi. Solusinya apa? Should be create a special area for smokers. Harus dibangun tempat khusus untuk perokok. Nah, jadi orang kalau mau merokok harus ada di tempat seperti itu. Nah, itu harus ada solusi kalau kita tidak setuju kalau misal merokok di tempat umum itu dilarang. Nah, ada lagi yang opini kita nggak setuju dengan statement ini. Ya, opini yang tidak setuju dengan statement ini. Bagaimana cara mengungkapkannya? Dengan sopan di sini I am sorry, but I tend to disagree with you on this. Nah, ini sangat polite ya, sangat sopan dalam merefuse atau menolak opini dari lawan bicara kita. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan Anda tentang opini ini. Kenapa? Nah, why? Kita bisa ungkapkan ketidaksetujuan kita itu apa. Kita bisa ungkapkan, oh mungkin kalau kita harus membangun smoking area itu menambah budget, bisa diungkapkan seperti itu. Itu ketidaksetujuan kita, poinnya seperti itu. Nah, contohnya begitu ya. Lalu kita masuk ke statement yang kedua. Bullying is so prevalent in most school. Terus lagi ada women should not work. Ada Harry Potter series is much better than Twilight series. Ada online gaming should be banned. Yang paling bawah ini saya setuju banget. Oke, baik. Adik-adik, silahkan nanti dicatat ketiga kolom ini dan dipahami di rumah masing-masing.
Sekali lagi, jika adik-adik masih ada materi yang belum paham, bisa WA saya, chat saya secara pribadi di nomor WA yang sudah ada dalam grup online English ya. Oke, langsung lanjut ke slide berikutnya. Ya, terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Untuk tugas saya akan berikan nanti, dan selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi, dan kalau bisa jangan pergi-pergi dulu, selalu tambah nutrisi makanan kalian biar seimbang, buah, susu ya, seperti itu. Kalau perlu kita minum multivitamin. Sekali lagi jaga kesehatan, selalu aware dengan lingkungan ya. Dan thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.